Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Jesus, Engkaulah kekuatan, Engkau penopang. Ku kan bertahan di dalam Engkau Tuhan, karena kekuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan puji syukur ke hadapan-Mu, karena Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dan kemampuan kepada setiap kami boleh hadir di tempat ini, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, berkati setiap sidang jemaat-Mu yang hadir, juga yang tidak bisa hadir, seperti Bapak Gembala yang saat ini ada di rumah sakit oleh karena kesehatan yang terganggu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, penghiburan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu Sri Yuarti yang saat ini sedang kontrol dengan pasca operasi mata di Yogyakarta. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Demikian juga yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan yang Maha Tahu, dan Tuhan melihat, memperhatikan, bahkan sanggup dan berkuasa untuk menolong setiap mereka yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan bukalah hati kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Kami sambut firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, hanya oleh karena kemurahan dan pertolongannya kita boleh ada sampai saat ini. Dan walaupun Bapak dan juga termasuk Ibu Gembala yang ya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, tetapi biarlah roh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita dan memberkati ibadah kita sore hari ini. Ya, tema khotbah kita pada malam hari ini adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Ya, jadi manusia diciptakan ya seperti gambar dan rupa Allah. Berbeda ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Penciptaan atas manusia ini berbeda, lain daripada yang lain. Kalau binatang tidak ada dikatakan serupa segambar dengan Allah, atau juga tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang lain tidak dikatakan segambar atau serupa dengan Allah, tapi hanya manusia. Ya, kita akan melihat dulu di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ya, suratan Yakobus pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, dalam suratan Yakobus di sini ditekankan tentang iman dan perbuatan iman. Maka suratan Yakobus ini orang dalam pengajaran khususnya ini disebut sebagai berbicara tentang iman. Satu-satunya surat yang menekankan tentang iman dan perbuatan. Setelah Yakobus ini kemudian disusul dengan 1 Petrus dan 2 Petrus, itu berbicara tentang pengharapan. Dan setelah itu disusul dengan suratan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ini berbicara tentang kasih. Jadi dalam pengajaran biasa ini dikaitkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saya tidak akan berbicara tentang pengharapan dan kasih, tetapi saya akan membicarakan tentang iman dan perbuatan. Jadi kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kalau kita hanya menjadi pendengar firman dan tidak pernah melakukan, kita sadar ataupun tidak sadar bahwa kita sudah menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Apa bisa orang menipu diri sendiri? Sangat bisa. Dia merasa sepertinya di luarnya itu seperti bahagia, senang hidupnya. Bahkan mungkin secara materi dia diberkati. Tapi sebenarnya di dalam hati itu dia itu menderita. Dia itu ada sesuatu beban dalam hidupnya. Tapi dia penampilannya di luar seperti orang yang beribadah, orang yang tekun beribadah. Nah, ketika dia tidak melakukan atau tidak menjadi tidak menjadi pelaku firman, ia sama dengan menipu dirinya sendiri. Jadi saya tekankan di sini, saudara, jangan kita jemaat ini membiasakan diri untuk menipu diri. Bagaimana cara menipu diri? Yaitu kita hanya ibadah, tetapi kita tidak pernah menjadi pelaku firman. Sepertinya kayak orang beribadah, orang menganggap wah hidupnya bahagia, rumah tangganya damai sejahtera. Tapi ketika dia tidak melakukan firman Tuhan, ada sesuatu di dalam dirinya itu. Apa itu? Sesuatu dalam dirinya, dosa yang menjadikan tidak ada damai sejahtera. Bisa suami menipu diri terhadap istri, istri menipu diri terhadap suami. Misalkan suami tidak jujur, perilakunya di luar. Istri tidak tahu, tapi dia sepertinya itu mengasihi istri, baik dengan istri dan sebagainya. Padahal dia menipu diri. Dan dalam hatinya itu tidak ada damai sejahtera. Jadi yang pertama, kita harus menjadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian kita sama dengan menipu diri sendiri. Jadi menjadi penipu. Nah, ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Cermin itu bicara tentang firman Tuhan. Kalau seorang mendengar firman dan tidak melakukan, seumpama seorang yang sedang berada di depan cermin.
Cermin itu firman Tuhan. Bercermin kepada firman Tuhan. Dia tahu, oh ya, kayak gitu rupa saya. Oh ya, ternyata ada cacatnya, ada jerawatnya, ada nodanya, ada flek dan lain sebagainya di raut wajah kita masing-masing. Ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, seumpama orang yang berdiri di depan cermin, setelah dia pergi dari depan cermin itu, dia sudah lupa bagaimana rupanya. Ya. Ini jangan diartikan secara hurufiah. Saya enggak lupa, saat saya sudah pergi dari cermin, saya enggak lupa wajah saya. Ya. Saudara masing-masing tidak lupa dengan wajah saudara, itu secara hurufiah, secara jasmani. Tetapi malam ini kita berbicara tentang rohani, ya, kehidupan rohani. Ya. Bisa kita lupa dengan rupa kita. Nah, manusia diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Ya, kita baca dulu ya dalam Kejadian. Kejadian pasal pertama, 1 ayat aja 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, cukup ya 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau dalam terjemahan lama, menurut gambar dan teladan kita, teladan Allah. Gambar dan rupa kita. Kita itu jamak, ya, disebutkan dengan huruf besar, ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Seperti tadi saya sudah singgung, Allah menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, dunia dan segala isinya. Ini tidak ada teladannya atau diciptakan menurut kehendak Allah sesuai dengan kodratnya. Tapi manusia diciptakan itu ya menurut gambar dan rupa. Ya, kalau saudara diperhadapkan dengan sebuah gambar atau lukisan, misalkan ya, saudara melihat lukisan itu harus bisa dibaca. Ini arti, oh ini lukisan ini pemandangan, oh ini lukisan ini ya sesuatu benda atau mungkin binatang. Atau saudara melihat gambar atau foto. Nah, foto itu kita bukan hanya bicara tentang foto. Foto itu ada rupa. Oh ini foto presiden, ya. Ini foto presiden. Ya. Saya waktu sempat ya jalan-jalan ke Singapura pada waktu pulang dari Penang ya Malaysia, saya mampir Singapura. Dan saya ya melihat beberapa objek wisata yang ada di sana. Ada satu tempat wisata itu, di situ ada patung-patung ya kepala negara. Ada yang dari Amerika pada waktu itu, ya. Kemudian Presiden Cina termasuk ada Jokowi. Nah, saya pada waktu itu saya foto bersama Bapak Presiden Jokowi tapi dalam bentuk patung.
Ya, saya foto bersama, ya, saya foto bersama tapi dengan patung. Nah, kalau saya datang kepada patung, ya, patung itu patung siapa? Kan harus tahu, harus ada identitasnya. Ini misalkan saudara disodori gambar. Gambar itu gambar apa? Rupanya rupa siapa? Rupa apa? Oh ini rupa macan, rupa apa ya. Nah, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah? Supaya mereka itu berkuasa. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia punya otoritas, punya kuasa. Nah, kuasa atas apa? Pertama, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak. Dan selanjutnya adalah atas seluruh bumi. Ya, bukan hanya ikan di laut, burung di udara, dan ternak yang merayap di darat, tapi atas seluruh bumi. Jadi manusia diciptakan itu punya otoritas. Kalau semua benda-benda dan alam semesta ini dicipta, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang, dia tidak punya otoritas. Tidak punya otoritas. Yang punya otoritas, yang punya kuasa adalah manusia. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa Allah supaya manusia itu berkuasa. Jadi gambar dan rupa itu ada kuasa. Ya, kita teringat beberapa hari yang lalu ada mantan menteri yang berurusan dengan hukum ya. Karena apa? Karena dia mengupload gambar seorang presiden Jokowi ya, yang dia mengupload apa itu dari patung di salah satu patung di Candi Borobudur. Tetapi rupanya wajahnya itu wajah Jokowi, presiden kita Jokowi. Ya. Itu dipersoalkan. Karena apa? Karena itu pelecehan. Karena siapa? Presiden Jokowi. Dia memang manusia biasa seperti saya dan saudara. Kalau itu patung, salah satu patung candi di Borobudur itu, dibuat wajah saya, wajah saudara mungkin tidak ada persoalan. Ya, kalaupun saudara menuntut, polisi mungkin tidak akan menangkapi. Tapi ketika presiden yang diupload, ya itu menjadi masalah dan menjadi masalah hukum, akhirnya diseret ke pengadilan. Ya, cerita selanjutnya saya kurang mengikuti. Yaitu salah satu mantan menteri pada waktu era SBY. Jadi manusia itu punya otoritas, punya kuasa. Ya. Jangan kita menganggap diri kita ini, ya saya manusia yang tidak ada arti apa-apa. Ya memang sejak manusia ini jatuh dalam dosa, disitulah mulai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah atau mandat atau otoritas yang Tuhan mandatkan kepada manusia itu sudah mulai luntur. Dulu waktu Adam belum jatuh dalam dosa, Adam memberikan nama semua binatang-binatang itu diberi nama. Coba kalau saudara sekarang berjalan-jalan di hutan ketemu macan kira-kira, saudara mau manggil macan, kalau seperti kucing itu pus. Berani enggak kira-kira? Enggak berani ya. Saya senang lihat di YouTube itu predator. Ya, binatang memangsa binatang yang lain. Siapa kuat, ya dia yang berkuasa di situ. Ya, siapa yang kuat kayak singa raja hutan itu, dia menguasai teritorial daerah di mana dia hidup. Ya. Tapi pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa,
ada memberi semua binatang-binatang itu menurut namanya, sesuai dengan jenisnya. Enggak ada yang bisa menaklukkan manusia pada waktu itu. Sampai kepada zaman Nuh pun manusia masih punya wibawa. Buktinya apa? Nuh membawa binatang-binatang semua masuk bahtera. Bukan semua binatang, tapi semua jenis binatang masuk bahtera. Ya, singa, macan yang ganas, tapi bisa dijinakkan masuk bahtera. Binatang yang halal itu 7 pasang, yang binatang yang tidak halal itu hanya sepasang dan lain sebagainya. Ya. Nah, kembali kepada apa yang saya sampaikan di sini. Ya. Jadi manusia diciptakan itu punya kuasa, punya otoritas atas semua ciptaannya, termasuk bumi. Jadi kalau kita ini dikuasai oleh bumi, dikuasai oleh dunia, ini berarti kita sudah keteladanan atau kemuliaan Allah itu sudah pudar daripada manusia. Sehingga manusia ketika kehilangan kemuliaan Allah, maka dia akan mencari kemuliaan dunia. Ya, kemuliaan dunia yang semu ini sempat menggoda manusia. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, mestinya manusia itu berkuasa atas dunia, tapi justru dunia yang menguasai manusia. Termasuk juga materi. Ya, materi itu menguasai manusia. Mestinya manusia itu menguasai semuanya. Ya, ini ciptaan semula pada waktu Allah menciptakan itu, bahwa manusia itu di atas semua ciptaan. Ya, semua manusia itu di atas semua, manusia pada umumnya itu di atas semua ciptaan Allah. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris saya mempelajari ini, gambar ini, image ya, image. Ya, image itu bisa juga berartinya patung, ya. Image. Ya. Image ini juga bisa artinya patung. Karena saya mempelajari di Concordance King James Version itu, semua yang berbentuk patung, berbentuk manusia, berhala dan lain sebagainya, itu ada kata-kata image. Ya. Kalau kita hanya mendengar firman dan tidak menjadi pelaku firman, ini sama dengan kita ini seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun patung itu wajahnya dibuat wajah itu begitu cantik, elok, ganteng dan lain sebagainya. Tapi namanya patung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya dan saudara ini, kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Karena seperti patung itu, dia tidak bisa mendengar dan apalagi melakukan. Ya, kadang-kadang saya berbicara menjebak seseorang, ya, menjebak seseorang. Saya katakan kepada seseorang, ya, itu patung yang ada di Borobudur itu, kalau mendengar suara musik gamelan itu, mereka joget. Wah, masa iya? Ya, bisa dibuktikan, bisa. Saya tidak salah mengatakan itu. Wah, misalkan ini dibuktikan. Ya, kita bawa itu alat-alat musik, ya, gamelan dan lain sebagainya. Ketika ditabung, neng, mana kok enggak joget? Saya kan bilang, kalau mendengar, berarti dia kan tidak mendengar. Karena patung. Ya. Kan tidak salah saya mengatakan, patung-patung itu kalau mendengar, ya, kalau
Kita jangan seperti patung, saudara. Di gereja mungkin mendengar, tapi tidak mengerti, apalagi melakukan. Ya, karena ini studi ya, jadi saya ayat per ayat itu untuk saya kupas lebih teliti ya. Ya, jadi ini image itu juga bisa berbicara tentang patung. Jangan kita menjadi orang Kristen itu bagaikan patung. Ya kita secara hurufiah, secara manusia jasmani kita mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Gembala sampaikan kita mendengar. Tetapi kita tidak mengerti. Mungkin karena di gereja itu enggak fokus dengan firman Tuhan. Mungkin di gereja sementara duduk fokusnya itu hanya kepada pekerjaan, pada masalah di rumah, fokusnya kepada sesuatu hal yang terjadi. Sehingga tidak mudeng. Ketika ditanya apa tadi firman Tuhan, orang ngerti. Ya. Taunya ada kata-kata Tuhan, ada kata-kata Yesus, haleluya dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak mengerti saudara, apalagi melakukan, mengerti saja tidak, apalagi dia melakukan. Sedangkan yang mendengar mengerti aja untuk melakukan, berat tidak melakukan? Berat, ya. Melakukan firman Tuhan itu pergumulan, itu berat. Ya. Apalagi sampai tidak mengerti, ya. Nah, Adam dan Hawa ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusianya juga, keturunannya juga itu disebut keturunan manusia. Yaitu keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini dikatakan bukan kepada anak Adam yang pertama itu Kain dan Habil. Justru Kain dan Habil tidak dikatakan menurut gambar dan rupa. Tapi setelah lahirnya Set baru dikatakan gambar dan rupa. Ya, mari kita baca sekarang Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Kejadian 5 ayat yang ke-3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, saya heran kenapa waktu lahirnya Kain dan Habil tidak dikatakan menurut rupa dan gambarnya. Kalau nya di sini nya kecil artinya menurut rupa dan gambar Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurunkan anak juga menurut gambar dan rupanya. Ya. Jadi gennya itu sama. Maka tidak heran kalau orang, wah ini mesti anaknya si A. Dilihat dari apa? Raut wajahnya. Ya. Enggak jauh berbeda. Ini pasti anaknya si A. Ini pasti anaknya orang itu. Ya. Walaupun dia belum pernah melihat anaknya, tapi karena sudah bergaul akrab dengan bapaknya atau ibunya, ketika datang anaknya laki-laki itu, ini mesti anaknya si, kamu anaknya si A nih, betul. Nah, karena gennya itu sama. Ya. Kenapa kok lahirnya Kain dan Habil tidak dikatakan serupa, segambar dan serupa ya dengan Adam Hawa? Ya. Karena Kain itu adalah manusia yang jahat. Ya, ketika Kain dan Habil mempersembahkan korban Habil diterima dan korban Kain tidak diterima, ditolak.
Ya, saya tidak akan berbicara itu. Akhirnya timbullah rasa panas, sakit hati. Dan puncaknya dari panas hati itu, sakit hati itu akhirnya Kain membunuh Habil. Ya. Maka tidak disebut waktu lahirnya Kain itu segambar dan serupa dengan Adam. Ya. Baru lahirnya Set. Set itu lahir setelah Habil mati. Ya, maka di sini dikatakan ya Set itu pengganti daripada Habil yang dibunuh. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia yang dikatakan segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia yang rohani. Habil sebetulnya manusia rohani tapi sudah dibunuh. Ya, tidak umur panjang, sempat dibunuh oleh Kain. Tetapi Kain tidak disebut serupa segambar. Ya, karena apa? Karena dia menjadi seorang pembunuh. Ya. Akhirnya dari keturunan Set inilah disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kalau di dalam Kejadian pasal 6, ya kita baca coba Kejadian pasal 6. Ya, ini waktu zaman Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tambah satu ayat ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Iya, memang gagah perkasa dan orang kenamaan, tapi itu dilahirkan dari antara anak-anak Allah kawin campur dengan anak-anak manusia. Nah, siapa ini? Anak-anak Allah itu keturunan dari Set. Ya, keturunan dari Set itu sebagai anak-anak Allah. Ya, sedangkan anak-anak manusia itu keturunan dari Kain. Ya. Mereka ini tergoda antara keturunan Set dan keturunan Kain. Sehingga terjadi suatu kawin campur aduk. Maka berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Ya. Walaupun Roh Allah sudah tidak tinggal di dalam manusia, itu hanya rohnya sendiri. Ya, roh yang dikuasai oleh duniawi. Padahal Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa Allah itu supaya manusia itu punya otoritas, punya kekuatan untuk menguasai apa saja, berkuasa atas segalanya. Tapi di sini karena ini sudah terjadi ya kolaborasi antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia daging ini, memang secara dunia mereka melahirkan orang-orang yang gagah perkasa dan orang-orang kenamaan. Hebat memang.
tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak ada pilihan lain kecuali apa? Akan menghukum manusia, menghukum dunia. Siapa yang diselamatkan? Nuh yang adalah keturunan Set dan keluarganya. Ya, inilah terjadinya pada waktu awal terjadinya sesuatu yang rusak terhadap moral manusia. Ini pun terjadi di akhir zaman seperti Tuhan Yesus. Seperti pada waktu zaman Nuh, demikian juga pada waktu kedatangan anak manusia. Manusia itu ya makan minum, kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera. Ini artinya apa? Ini terjadi suatu percampuran antara orang-orang rohani dengan duniawi. Ya. Seakan-akan gambar dan rupa Allah itu betul-betul sudah rusak, betul-betul sudah rusak. Sehingga Allah tidak ada pilihan lain kecuali hanya satu, menghukum dunia. Begitupun juga, walaupun Tuhan berfirman, aku tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Tetapi Tuhan nanti akan menghukum seperti waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, lewat pelajaran ini saudara, ya, Tuhan menghendaki supaya kita ini dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Supaya gereja Tuhan itu betul-betul punya kuasa, punya otoritas. Supaya gereja ini tidak dikuasai lagi oleh dosa, dikuasai lagi oleh duniawi. Itulah sebabnya, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita tidak ada pilihan lain kecuali satu. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita tidak mau mengambil keputusan ini saudara, walaupun kita ini sebetulnya punya otoritas, punya kuasa, karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi ketika kita tidak mau melakukan firman Allah, kita sendiri lupa dengan rupa kita. Ya, ketika kita bercermin kita bisa melihat rupa kita. Kita terkoreksi lewat firman Tuhan. Kita ditegur, kita sadar akan kesalahan kita. Bagaikan kita ini di depan cermin firman Tuhan. Tapi karena kita tidak mau, tidak ada usaha untuk menjadi pelaku firman. Kita setelah bagaikan orang yang meninggalkan cermin, dia sudah lupa bagaimana rupanya. Bukan lagi serupa dengan gambar ilahi, tapi bisa serupa dengan dunia. Serupa dengan mungkin binatang apa, saya tidak tahu. Ya, padahal Tuhan mau mengembalikan kita ini serupa segambar dengan pribadinya yang mulia. Ya, pada waktu 12 pengintai masuk tanah Kanaan, sebelum Israel itu dia akan menyeberang Yordan dan masuk Kanaan, Musa dan Harun mengutus 12 pengintai. Mereka masuk ke Kanaan, mereka melihat negeri itu memang limpah dengan susu dan madu. Dengan buah-buah yang mereka ambil dari daerah Kanaan itu, mereka kembali dari pengintaian 12 orang ini. Tapi sayang, 10 orang dia perkataannya negatif. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Ya, yang memiliki perkataan positif. Ini sempat mempengaruhi seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita baca aja ya. Kita baca aja.
Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami sendiri seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, jadi ini ada perkataan yang positif, yang memberikan support, memberikan semangat, tapi ada perkataan yang negatif. Ya, di ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, itu orang yang yakin terhadap janji Tuhan, yang positif perkataannya. Dia tidak memandang berapa besarnya kekuatan musuh, tapi yang dia pandang adalah Tuhan yang berjanji untuk memberikan negeri itu. Ya, itu yang positif. Tapi ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, sekarang dua kalimat ini, saudara, ini kemana kita ini merespon dua kalimat ini? Ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ya. Kalau Kaleb, dia katakan kita akan maju dan kita akan menduduki negeri, sebab pasti kita akan mengalahkan. Tapi yang 10 tidak mengatakan seperti itu, kebalikannya. Dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kalau fokus kita ini hanya kekuatan musuh, ya di situ sudah kita sudah kalah sebelum berperang, saudara. Tapi kalau Kaleb dan Yosua tidak, kita pasti akan mengalahkan mereka. Kita akan maju, kita akan menduduki dan kita akan mengalahkan mereka. Dia katakan kita pasti mengalahkannya. Ada yang memberikan kepastian, tapi ada yang melemahkan. Ternyata lebih banyak yang melemahkan. Ternyata lebih banyak yang melemahkan. Ini dari 10 orang wakil daripada 12 suku, yang 2 itu meyakinkan mereka, tapi yang 10 melemahkan mereka. Ya, ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Tapi mencampakkan diri seperti apa? Seperti belalang. Ini karena mereka tidak mau melakukan, tidak mau berperang. Kalau jemaat, saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan tidak mau berperang, sama dengan kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita lupa dengan rupa kita, tapi kita menganggap diri kita apa? Seperti belalang. Ayo, kita sadar jemaat. Kita jangan menganggap dari diri kita ini seperti belalang. Belalang itu apa? Belalang itu binatang yang Tuhan ciptakan untuk mengutuki manusia. Pada waktu itu mengutuki bangsa Mesir. Pada waktu Firaun bersikeras untuk tidak melepaskan bangsa Israel, maka tulah yang keberapa itu ya, dari 10 tulah itu, salah satu tulah itu adalah belalang. Semua belalang itu makan habis tumbuh-tumbuhan. Mereka sampai kelaparan. Dimakan habis. Demikian juga di dalam kitab Tuhan bicara tentang berkat dan kutuk. Antara lain Tuhan mengizinkan tuh belalang makan habis tumbuh-tumbuhan. Ya. Itu sama dengan orang mengutuki diri sendiri. Karena mereka tidak mau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman itu berarti apa? Kita mau berperang. Kalau kita mau berperang, belum kita sudah melihat kekuatan lawan. Yang kita pandang itu hanya kekuatan lawan. Memang dalam ilmu berperang itu, ya, suatu negara itu dia harus mengukur kekuatan musuh berapa. Ya, harus diukur. Kalau enggak, konyol. Ya, kekuatan musuh berapa? Dihitung. Ya. Nah, ini mereka itu belum apa-apa. Fokus mereka itu hanya karena bangsa itu bangsa tinggi besar perawakannya. Seperti pada waktu zaman Nuh. Orang-orang gagah perkasa, orang-orang kenamaan. Itu orang-orang yang dilahirkan percampuran antara anak Allah dan anak manusia. Yang sudah kehilangan roh Allah. Ya. Dan mereka menyatakan dirinya, kami ini seperti belalang. Demikian juga musuh menganggap kami ini belalang. Disitulah Tuhan murka dan Tuhan marah. Karena bangsa Israel yang dituntun sedemikian, ya, lewat mujizat-mujizat yang sudah Tuhan nyatakan. Melalui apa? Melalui tulah, dan puncaknya tulah yang ke-10. Setiap anak sulung Mesir pada waktu mati. Hanya orang-orang Israel yang selamat. Anak sulung manusia maupun binatang. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar, ya, mereka berada dengan laut. Tuhan buka itu laut. Ya, dibuat jalan sampai mereka bisa menyeberang dan Firaun ditenggelamkan di laut. Di padang gurun semua mereka tidak ada makanan, Tuhan kirimkan mana, tidak ada air, Tuhan berikan air. Mereka perlu daging, Tuhan kirim daging. Dikatakan sepatu baju selama 40 tahun tidak pernah rusak. Ya, ada sing bajunya 40 tahun enggak rusak. Ya, mungkin baru 4 tahun tembel sana, tembel sini ya. Kalau sekarang enggak ada baju tembelan. Waktu zaman saya kecil biasa itu baju tembelan itu sudah umum. Ya. Kalau sekarang itu baju tembelan itu baju yang baru malahan.
Ya, baju celana yang keruak di sini itu yang justru yang baru itu bukan rusak. Itu yang baru-baru model ya. Nah, ketika mereka mengatakan kami ini seperti belalang, maka di situ Tuhan murka. Tuhan bersumpah mereka takkan masuk negeri perjanjian. Semua mereka mati binasa. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka yang bisa masuk negeri perjanjian. Dan orang Israel semua mati di padang gurun, hanya yang lahir di padang gurun. Semua yang berumur 20 dari Mesir itu semua mati binasa. Hanya 2 orang. Ya, tua-tua Israel itu Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk menyeberang sungai Yordan. Kalau kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan, berapa lama saya dan saudara tidak pernah menikmati janji Tuhan? Walaupun pada waktu itu Tuhan berjanji itu dengan sumpah, aku akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi terpaksa Tuhan harus bersumpah, menarik sumpahnya sendiri. Aku bersumpah mereka takkan masuk negeri yang dengan sumpah ku janjikan kepada mereka. Karena mereka tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Lupa dengan rupa mereka. Bahwa mereka itu diciptakan, manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Tapi mereka menganggap dirinya seperti rupa belalang. Ya. Dan semua mati. Berapa lama kita ikut Tuhan? Jangan menjadi sia-sia di tengah-tengah perjalanan kekristenan saya dan saudara hanya karena melihat masalah begitu berat. Ya. Sudah mundur. Padahal Tuhan memberikan manusia itu kuasa, otoritas. Ingat bahwa manusia diciptakan segambar serupa Allah itu supaya manusia itu berkuasa atas semua binatang-binatang termasuk atas bumi ini. Baik tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi semua itu di bawah kuasa dari manusia karena manusia diciptakan punya otoritas. Gambar diri manusia sudah banyak yang rusak. Ya. Mungkin bisa jadi gambar diri saya, mungkin juga bisa jadi gambar diri saudara. Ini sudah rusak. Kita lupa bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah yang punya otoritas, yang punya kuasa. Termasuk kuasa untuk menghadapi musuh. Kuasa untuk menghadapi pencobaan. Kuasa untuk menghadapi masalah apa saja. Ya, kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, jangan mundur ada masalah. Kita tetap yakin seperti perkataan Kaleb. Kita pasti mengalahkan mereka. Amin. Ya, ini gunakan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Jangan mencampakkan diri. Kami ini siapa? Seperti belalang. Ya. Oh, manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Tapi dicampakkan dirinya, membuang diri. Bukan merendahkan diri, saudara. Merendahkan diri baik, bagus. Tapi ini mencampakkan diri. Seperti belalang. Manusia yang terkutuk. Kita tidak boleh menjadi manusia yang terkutuk. Ya, itulah sebabnya Tuhan mau mengembalikan manusia ini serupa segambar dengan pribadinya. Itulah Yesus harus datang.
Dia adalah gambar dan wujud Allah. Maka kita harus menjadi seperti dia. Menjadi seperti dia dalam kekudusan, dalam kesempurnaannya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ya, terus? Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ya, nama di atas segala nama. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Dia pernah datang dalam dunia. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada manusia, kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, tapi pada zaman akhir Ia sendiri, anaknya sendiri yaitu Yesus datang dalam dunia. Ya, Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh Yesus, yaitu firman yang menjadi manusia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kita harus dikembalikan melalui Yesus. Maka kita harus meneladan kepada pribadinya untuk kita dijadikan serupa segambar. Menjadi gereja yang sempurna. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dua Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Jemaat harus bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, jadi kita bisa dikatakan bagaikan kita ini bagaikan cermin. Jadi pantulan kemuliaan Allah itu memantul melalui kehidupan saya dan saudara. Ini kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan kita tidak lupa dengan rupa kita yang adalah serupa dengan pribadi Allah. Kita menjadi cermin kemuliaan Allah itu berarti kita ini akan menjadi kembali kepada kemuliaan pada waktu Allah menciptakan manusia sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Kalau jemaat-jemaat ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bagaikan kita ini mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau saudara berbuat kasih, berbuat sesuatu, menolong orang yang dalam kesusahan, walaupun itu tidak ada kaitannya dengan keluarga, bahkan tidak seiman dengan kita. Ketika kita berbuat dengan tulus, oleh karena berdasarnya adalah kasih,
sama dengan kita ini mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Apa arti tidak berselubung? Tidak ada pamrih, kecuali kita ingin mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, maka saya senang sekali ada jemaat yang usul bagaimana kalau kita membantu orang-orang di luar iman kita, mereka dalam kesusahan, maka disediakan kotak ya di depan itu, saudara bisa memasukkan itu, ya itu korban sosial untuk sosial. Kalau kita bisa berbuat itu, saudara, kita sama dengan mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Jangan diselubungi muka kita, jangan ada pamrih apa-apa, kecuali kita ingin menampilkan kemuliaan Allah lewat perbuatan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan yang benar itu bukan kemuliaan duniawi, tapi kemuliaan yang dari Tuhan adalah datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Jadilah pelaku-pelaku firman. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat, kita perbuat. Ini saatnya kita harus tunjukkan kepada dunia, kepada orang di luar iman, ketika kita melakukan perbuatan kasih, di situ mencerminkan kemuliaan Allah, ya, dan kemuliaan itu ya datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita nanti akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bagaimana mungkin kita akan diubah serupa dengan gambarnya kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk kita diubah menjadi serupa dengan gambar pribadi Yesus yang adalah gambar dan wujud Allah. Kalau kita ini menjadi pelaku-pelaku firman. Ini harus menjadi program kita, program utama kita. Saya yang sudah rusak gambar diri saya ini, saya harus dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Untuk saya diubahkan menjadi serupa dengan gambar pribadi Yesus yang adalah anak Allah. Maka di situ kita nanti akan mencerminkan kemuliaan Allah. Tidak ada selubung, tidak ada pamrih apa-apa, kecuali kita ingin mempermuliakan Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi. Mari kita akan angkat pujian, pemain musik singer. Kita nyanyikan ya, Yesus, Kau telah memulai segala. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku.
Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi refnya. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sempurnakan segenap hidupku, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita sembah. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Mari menjadi pelaku-pelaku firman, saudara. Menjadi pelaku-pelaku firman. Kita akan mencerminkan kemuliaan Allah. Dan kita akan diubah serupa, segambar dengan pribadinya yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Jangan mencampakkan diri seperti orang Israel. Kami ini seperti belalang. Padahal manusia itu manusia yang mulia, manusia yang punya otoritas. Saya dan saudara punya otoritas. Gunakan itu otoritas untuk mengalahkan dunia, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan masalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Tuhan akan kembalikan kita. Iya, Tuhan akan kembalikan kita untuk menjadi serupa segambar dengan pribadinya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Mohon dengan hormat Bapak Ruben maju depan untuk pimpin dalam doa. Haleluya, kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Aku menetapkan diri kami, Tuhan, menetapkan dalam hidup kami. Aku mau, Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami ya Tuhan, menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Ubah hidup kami ya Tuhan. Aku mau bersedia ya Tuhan. Bukan kami hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Tidak lagi kami hidup dalam kutuk, tidak lagi, tapi kami ada kemerdekaan. Bahwa Tuhan yang memberikan kemerdekaan buat kami, untuk kami menentukan langkah hidup kami, bahwa kami mau ikut seturut dengan-Mu ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala ikatan dosa yang mengikat hidup kami ya Tuhan, sehingga kami tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini, setelah dengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan ya Tuhan dalam hidup kami. Supaya hidup kami tidak lagi terkekang oleh dosa dan tidak lagi terkekang oleh kutuk yang menghadap dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hidup menjadi serupa dengan gambar-Mu. Ada Tuhan mengembalikan hidup kami menjadi ciptaan yang semula ya Tuhan. Menjadi penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Mari Tuhan berikan kami kekuatan selalu oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oleh penuntunan firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak lupa dengan gambar kami, dengan wajah kami,
Tetapi kami ingat bahwa kami sudah bercermin di hadapan firman-Mu Tuhan. Bahwa inilah yang salah dalam hidup kami. Inilah noda kami. Inilah dosa kami. Dan kami mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan mau berdamai di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berada di rumah sakit ya Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kalau malam hari ini kami hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri akan memberikan pencerahan kepada setiap kami umat-Mu yang datang mendengar. Kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami tidak lupa dengan rupa kami yang diciptakan segambar dan serupa dengan pribadi Allah. Dan kami rindu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Untuk kami boleh diubah menjadi serupa segambar dengan pribadi-Mu. Dalam kemuliaan yang makin besar. Kemuliaan yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami semua sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami. Dan Tuhan boleh kembalikan pada acara-acara yang sudah ditentukan. Di cabang-cabang adakan komsel untuk hari Jumat. Dan di tempat ini juga ada doa di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala setempat ya Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan, kesehatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Supaya hamba-Mu boleh kembali untuk melayani pekerjaan-Mu. Sejauh mana Tuhan masih percayakan hamba-Mu, kami percaya Tuhanlah yang memberikan anugerah kekuatan dan kesehatan. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, mari kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan bahkan pengurapan Roh Kudus beserta kita sekarang, besok sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.